Walakin lahu tariqun akhar, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Musnad Asy-Syamiyyin. Maka disebutkan di situ dari jalan Al-Walid ibn al-Walid, hadatsana Ibnu Tsauban an Abi Sa'id an Uqbah ibn Amir. Maka di sini dhaifun jiddan, karena Al-Walid ibn al-Walid yarwi an Ibnu Tsauban bil maudu'at. Walakin jaa mutaba'ah, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Hakam dari jalan Abdullah ibn Lahiyah an Misrah ibni Ha'an dari Uqbah ibni Amir. Maka ini mutaba'ah yang baik, meskipun Abdullah ibn Lahiyah dhaif, apalagi terbakar kitabnya, maka periwayatannya dari Misrah bisa menguatkan riwayat majhul tadi dari Khalid ibn Ubaid. Maka kesimpulannya hadis Uqbah ibnu Amir datang dari jalan-jalan ini bisa naik paling sedikit kepada Hasan li ghairi. Kemudian datang juga diriwayatkan di Musnad Imam Ahmad dengan lafaz man allaqa tamimata faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan kalung yang berupa jimat, maka dia telah masuk kepada kesyirikan. Dan di sini sanadnya sahih dari Yazid ibnu Abi Mansur an Duhain al-Hajri an Uqbah ibni Amir, disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka di hadis Uqbah ibni Amir di sini beristimbat Syekh rahimahullah beberapa perkara. Perkara yang pertama di masalah yang ke-6, at-tasrih bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Maka di sini jelas, barang siapa yang mewakilkan dengan menggantungkan jimat-jimat itu, di dalam hadis disebutkan telah mewakilkan kepada yang diinginkan dari selain Allah. Maka didoakan oleh Nabi, man ta'allaqa tamimata fala atamallahu lahu. Maka barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat untuk kesehatan, untuk kelancaran rizki, untuk perlindungan, maka Allah akan memutuskannya, tidak akan membiarkan begitu saja. Dan adapun al-faidah as-sabi'ah atau al-mas'alah as-sabi'ah, at-tasrih bi anna man ta'allaqa tamimah faqad asyraka. Maka ini hadis yang sahih dengan lafaz ini. Kalau yang tadi dhaif dikarenakan dari riwayat Abdullah ibn Lahiyah dan Khalid ibn Ubaid, maka di dalam hadis lafaz faqad asyraka, di sini lafadznya lebih kuat daripada lafaz-lafaz yang lain. Maka al-masalah as-sabi'ah tasrih bi anna man ta'allaqa tamimah faqad asyraka sanaduhu sahih lidatih, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di silsilah as-sahihah, yang maknanya barang siapa yang dia itu menggantungkan tamimah dan hatinya condong kepada jimat tersebut, bahwa dialah yang akan menyelamatkan dari bala, dan jimat itulah yang mendatangkan rizki. Maka para jawara di zaman Doeloe, mereka turun gunung setelah 17 tahun belajar di gunung, kemudian turun gunung diberikan jimat-jimat. Maka jimat-jimat ini yang dia pikir menyebabkan dia bisa terbang dan menyangka dirinya kebal peluru, bulletproof, atau menjadi the man of steel, si manusia baja, itu karena tamimahnya dia.
Maka dia menjaga tamimah tersebut, bahkan melaksanakan ritual. Ini istilahnya mereka para ahlu klinik, para paranormal, ritual. Sehingga disembelihkan sembelihan dari jimat-jimat tersebut, baik berupa pusaka-pusaka dari keris, maka harus dimandikan bunga setaman dan seterusnya. Karena kalau tidak dimandikan, dia bisa akan menjadi bumerang, bisa mencelakakan orang yang memeliharanya. Maka perkara seperti ini masuk kepada kesyirikan. Dia menganggap bahwa dia bisa kebal dan dia bisa sakti dikarenakan jimat tersebut. Dan begitu pun orang-orang di zaman now yang tidak menjadi pendekar dan sebagainya, mereka tetap membuat jimat-jimat yang di zaman now dengan istilah yang lain. Seperti di zaman now adalah memasang sesuatu pada rumahnya, di mana diperiksa rumahnya itu oleh para dukun klinik, masuk, aduh, aura rumah ini memberikan aura yang tidak baik. Ada aura-aura yang buruk yang menyebabkan penyakit di rumah ini terus menerus. Dan ada aura-aura kemiskinan. Karena dari aura-aura itu akan menyebabkan rizki menjadi tertolak. Terus gimana? Ya kita jadikan penangkal aura keburukan ini. Dengan apa? Memasang sesuatu. Nah, inilah kerjaan tukang dukun, tukang tipu. Akhirnya dipasang di rumahnya perkara-perkara dan nanti dijadikan ritual. Maka jika antum melihat di mana-mana ada dupa, kemudian ada buah-buahan, kemudian ada sesuatu, dan dari malam-malam tertentu disembelihkan ayam cemani hitam. Dan ini perkara yang bukan aneh bagi mereka tukang-tukang klinik. Maka banyak dari misalnya klinik-klinik perdukunan yang ngantri orang datang padanya untuk tujuan berbagai tujuan. Ada yang minta naik pangkat, ada yang minta anaknya bisa masuk akmil, ada yang minta hutangnya cepat dilunasi, dan ada yang sakit biasa, anaknya kena penyakit demikian dan demikian. Maka para klinik ini akan biasa menipu manusia dengan action. Diambillah dari media-media, mulai dari bunga kantil, mulai dari baju yang dipakai ada keringatnya, macam-macam. Maka dipegang, dicium, kalau baju yang ada keringatnya, ataupun dengan media bunga tertentu, bunga setaman, bunga kantil, maka dipijit-pijit, akan didiagnosis penyakitnya. Oh, ibu nih kolesterolnya tinggi. Dari mana tahu kolesterol tinggi? Dari bunga kantil tadi. Dan dari keringat yang diberikan ke baju, bahwa ibu ini lagi galau. Baru dicerai suaminya mungkin. Alhasil dari mana diketahui? Itulah permainan dari mereka para dukun. Kemudian setelah itu akhirnya dipercaya dan disuruh memberikan solusi, pasangkan ini di rumah, maka akan mendatangkan rizki. Atau dibuat ramuan, minum ini jadi ramuan, mending kalau dia ahlu herba. Misalnya tadi, oh ibu nih ada penyakit batu ginjal. Dari mana bisa diketahui? Pokoknya gitulah.
ya sudah dikasih obat kejibeling, kumis kucing, maka itu semuanya obat peluruh dari batu ginjal. Bagus kalau dia belajar herba. Namun dari mana dia bisa mengetahui ini? Dari hanya sekedar perantara baju yang ada keringat, maka itu tidak bisa. Maka di sini, di zaman now dan di zaman dulu, orang-orang yang menggantungkan perkaranya kepada selain Allah, berkeyakinan bahwa dia yanfa wa yadur, maka masuk kepada kesyirikan. Maka selesai dari al-mas'alah as-sabi'ah. Al-mas'alatu tsaminah anna ta'liqal khayt minal huma min dalik. Maksudnya bahwa seseorang memasang jimat dengan alasan ini mencegah ain, penyakit al-ain, maka ini pun dari kesyirikan tadi. Dan di sini mana yang diinginkan pendalilannya? Hadis dari Hudzaifah yang dhaif. Di dalam matan yang disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah, anahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Maka di sini kata Hudzaifah, dia melihat seseorang menggunakan jimat, di tangannya diikatkan sesuatu dari humma. Dari humma maknanya dari jin ataupun dari ain. Maka intaza'ahu au faqata'ahu. Kemudian Hudzaifah memotongnya. Maka hadis ini barakallahu fikum telah kita lewati di tafsir Ibnu Abi Hatim, yang mana di sanadnya disebutkan dari Ar-Arah an Hudzaifah. Dan Ar-Arah di sini dia tidak pernah bertemu dengan Hudzaifah karena Ar-Arah Azrah. Maka Azrah Ibnu Abdurrahman Al-Khuzai minat tabi'i, dan dia tabaqah yang tidak pernah bertemu dengan sahabat. Maka Azrah di sini lam yalqa ma'a Hudzaifah, maka sanadnya terputus. Maka wajah pendalilan yang diinginkan oleh Syekh di sini dari pendalilan hadis yang dhaif tentang permasalahan juga dari kesyirikan memasang jimat untuk melindungi dari ain. Maka tadi pendalilannya dhaif. Permasalahan yang ke-9, tilawatu Hudzaifah al-ayah dalil ala anna sahabah yastadiluna bil ayat allati fi syirk al-akbar alal asghar kama dzukira Ibnu Abbas fi ayah al-Baqarah. Yang diinginkan oleh ucapan Asy-Syaikh adalah ayat di dalam surat Yusuf. Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa huwa musyrikun. Maka ayat ini membicarakan tentang syirkul akbar. Dan kata Syekh Hudzaifah memberikan perkara ini kepada permasalahan syirkul asghar. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa pembahasan kita di dalam judul minasyirk lubsul al-halqah wal khayt maknanya asyirkul asghar, bukan syirkul akbar. Semata-mata orang memasang jimat tidak dihukumi keluar dari Islam musyrik. Maka dia dosa besar karena hatinya tergantung bahwa meyakini jimat ini yang juga bisa melindunginya. Maka beristimbat di sini, lihat Hudzaifah beristidlal kepada orang yang memasang jimat yang merupakan dosa kecil itu, dijadikan istimbat dengan ayat yang merupakan dosa besar kaum musyrikun yang menyembah selain Allah. Ini maknanya. Namun seperti kita sebutkan tadi bahwa hadisnya dhaif.